mereka menggunakan namanya fake broker. Disinilah permasalahan dari yang Bapak Ibu ketahui. Fake broker. Seperti apa fake broker seperti itu? Nah, apakah produk-produk yang dia gunakan selanjutnya di sini? Di sini dia bisa menggunakan namanya robot trading, ada namanya copy trade, ada namanya signal, ada namanya pump. Bapak Ibu, tadi seperti pembukaan yang dijelaskan oleh Mas Roni ya. Hari ini tuh topik yang selalu seliweran ya, seliweran. Kalau kita nyetel berita di TV, pasti jadi berita utama tentang robot trading, scams, binary option, quotex, Fahrenheit, dan lain-lain lah ya. Dan lain-lain tuh beritanya. Begitu juga di media sosial atau media-media elektronik lainnya. Ini semuanya jadi bahan perbincangan. Jadi bikin resah masyarakat nggak sih? Ya pastinya bikin resah ya. Pastinya bikin resah. Apalagi yang baru mencoba untuk bermain atau melakukan trading gitu ya. Tanpa bimbingan, tanpa pengetahuan yang cukup tentang investasi dengan sistem binary option atau robot trading dan sebagainya. Nah, hari ini di minggu ini ini adalah minggu yang spesial, Bapak Ibu ya. Minggu yang spesial, minggu ini adalah minggu dari Global Money Week yang diorganisasikan oleh OECD. Nah, OECD itu apa sih? Organization for Economic Cooperation and Development ya. Nah, OECD ini mempunyai program untuk literasi keuangan sejak dini. Jadi early financial literacy ya untuk para adik-adik kita, anak-anak dan sebagainya. Nah, partisipasi kita di FPAI adalah dengan mengadakan acara seperti ini, kemudian kita menggunakan background yang telah saya kirimkan ya. Backgroundnya telah saya kirimkan. Nanti kita foto bersama. Nah, nanti mungkin akan dikirim ke OECD sebagai bentuk partisipasi kita. Nah, itu adalah secara singkat tentang Global Money Week atau GWM yang masuk ke tahun ke-10 di tahun 2022 ini. Nah, hari ini kita kedatangan dua orang yang sangat spesial, yang sangat expert. Nah, teman-temannya yang sudah mendaftar di acara ini boleh tolong di WA, dicolek-colek. Kalau ketinggalan 5 menit aja dari penjelasan para pembicara hari ini, nyesel banget loh. Ya, saya tadi udah baca materinya, wah ini bagus banget ya, bagus banget. Bukan promosi ya teman-teman, tapi ini bagus banget. Jadi teman-temannya yang belum join ya, mumpung masih ada waktu, silakan dicolek di WA supaya cepat bergabung ya, sebelum kita masuk ke sesi diskusi dengan Bapak Gembong Suwito, yaitu financial expert dari Finansialku ya. Selamat malam Pak Gembong. Halo, selamat Ya, malam. Bos ya. saya gitu kan di FBAI Iya. salah. Iya, Pak Gembong selain seorang financial expert di Finansialku dari Finansialku, beliau juga adalah pengurus FPAI di Departemen Literasi. Nah, jadi kalau saya perlu literasi tentang investasi dan sebagainya, tinggal colek beliau ya. Atau ada yang mau berkonsultasi, bikin book plan, silahkan datang ke Pak Gembong ya. Nah, Pak Gembong, hari ini juga kita ditemani oleh Bapak Daniel Situmeang ya. Bapak Daniel Situmeang ini IE expert ya. Nah, IE expert ini Developer. Ya, IE developer, IE ya. developer. Nah, nanti Pak Daniel juga akan berkenalan nih dengan kita ya. Mungkin bisa dijelaskan ya Pak, nanti apa saja sih yang produk atau jasa yang Bapak lakukan gitu ya, Pak Daniel ya. Nah, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk memberikan kontribusinya kepada masyarakat di dalam acara literasi disko malam ini, Pak Daniel. Ya, Ya, terima kasih sama-sama Pak Judi. ya terima kasih Pak. Nah, hari ini pembicara yang pertama yaitu saya panggilnya itu Mas Gembong Suwito ya. Mas Gembong ini sebagai seorang
CFP juga seorang financial expert. Hal-hal yang akan dibahas nanti ya Mas ya, kurang lebih kita akan berikan waktunya 30 menit untuk setiap pembicara ya. Nanti kalau memang ada tanya jawab mungkin akan bisa lebih ya. Nah, nanti akan detailnya ya. Mas Gembong lebih ke arah konsep investasi dari kacamata seorang perencana keuangan dan financial expert. Pak Daniel juga akan memiliki waktu sekitar 30 menit untuk menyampaikan materi dan penjelasannya. Nah, ini lebih ke arah apa sih robot trading itu gitu loh, ya. Cara kerjanya bagaimana? Kenapa sih robot ini? Apakah yang namanya robot trading itu selalu scam? Apakah yang namanya robot trading itu selalu penipuan gitu? Padahal saya tahu yang saya sekilas ya, saya tidak mengetahui detail, tapi yang saya tahu secara teknikal sebenarnya ini adalah sebuah alat untuk membantu kita ya untuk melakukan trading. Sama aja seperti robo advisor. Ya, kalau financial planning sekarang ada yang namanya robo advisor. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Pak Daniel pokoknya dari A to Z deh, dari A sampai Z-nya tentang robot trading ini. Nah, apakah investasi yang ilegal itu sama dengan investasi bodong ataukah tidak sama gitu ya? Disebut ilegal apakah karena perizinannya belum lengkap, disebut ilegal padahal sebenarnya investasinya benar gitu ya. Atau kalau investasi ilegal itu udah pasti bodong. Nah, kita akan bicara dengan dua orang expert malam ini yang nggak kalah serunya. Saya ngomong panjang-panjang nih sebenarnya ngasih kesempatan yang belum join loh. Nanti kalau sudah dimulai oleh Pak Gembong dan Pak Daniel, nyesel nih kalau nggak ikut join dari awal ya. Sekali lagi bukan promosi. Nah, saya disclaimer dulu, apa yang kita sajikan hari ini diskusi. Kita tidak memberikan judgement, ya, tidak menyalahkan satu orang atau satu pihak atau satu perusahaan, karena itu bukan ranah kita. Ranah kita adalah literasi dan edukasi. Masalah salah benar itu vonis dan sebagainya itu adalah masalah legal, masalah hukum, bukan ranah kita, ya. Jadi nanti kita juga membatasi pembahasannya itu masalah hukum itu kita serahkan kepada yang berwenang, yang berwajib. Nah, kita hanya melihat dari sisi apa sih robot trading itu, scam itu seperti apa, masyarakat ini perlu tahu ciri-cirinya bagaimana, menghindarinya bagaimana. Nah, kalau mau berinvestasi secara bijak itu bagaimana, nanti Pak Gembong dan Pak Daniel tuh akan memaparkannya dengan sangat jelas dan lugas. Oke? Sekarang sudah 33.000 peserta nih, Mas Gembong. Sorry, 33 orang. Oke ya. Kita sebentar lagi mulai ya dengan Mas Gembong, masing-masing akan memiliki waktu 30 menit ya. Nanti sisa waktu 30 menitnya mungkin kita pakai untuk sesi tanya jawab bersama saya dan Bapak Ibu yang sudah hadir malam ini. Oke, kita langsung aja persilahkan waktunya kepada Mas Gembong Suwito untuk memberikan insight-nya, memberikan penjelasannya terkait dengan bagaimana sih berinvestasi secara bijak ya dari kacamata financial expert dan financial planner. Oke, silakan Mas Gembong. Oke, terima kasih Mas Yudi. Ya, apa kabar semua? Apakah teman-teman sudah siap? Please komen di kolom chat. Karena biasanya kalau malam-malam lainnya energinya disalurkan lewat kolom chat. Yes, are you ready? Ketik yes or no. Gitu kan? Oke, kita akan sharing. Kembali lagi ya di Disko malam ini spesial untuk Mas Yudi. Kenapa? Mas Yudi telepon saya. Ya, Mas, ini terkait dengan investasi bodong gitu kan, terutama RoboForex. Gimana sih sepertinya? Realnya prakteknya seperti apa? Kok dikasih informasi 5 triliun, bahkan ada yang bilang 20 triliun. Itu uang Mas Bro gitu kan, bukan daun gitu kan. Coba itu dikasih FBI advisor. Wah, luar biasa gitu kan. Nah, intinya saya ingin berbagi. Saya mohon izin kepada para senior di sini untuk saya sharing, berbagi, terutama di teman-teman FBI, senior saya, guru-guru saya, ya. Ya, berbagi dalam arti disclaimer on. Apa yang saya informasikan adalah apa yang saya bisa ketahui dan best practical. Oke? Nah, kita bicara terkait dengan ini bicara ya, karena orang udah identik sekarang, Mas Bro ya, Mas Yudi ya. Kalau terkait dengan robo itu pasti scam.
jelek aja gitu. Padahal ya nggak gitu banyak gitu. Nah, inilah kita membuka wacana, kita berdiskusi kira-kira ini sebenarnya produknya apa. Nah, oke, apakah sudah terlihat, Mas Yudi? Nah, Oke, udah terlihat jelas, Mas. oke, good. Ini robot trading, fax investment atau scam. Beware. Kenapa? Ya, teman-teman, ya, ini selalu kita 11 tahun ya, 11 tahun kita alamin di dunia ATG dan lain semuanya banyak ya. Nah, sekarang ada beberapa banyak. Nah, sebenarnya konsepnya sama. Oke, robot trading itu kayak gimana? Izinkan saya, Gembong Suito, sekarang saya di Financialku, itu sebagai financial planning independent dan sekaligus sebagai ya expert di investment. Tiap minggu kita kirimkan data, Mas Bro ya, Mas Yudi. Ya, konsep yang kami bangun adalah portofolio. Ya, ini salah satu bagian, bukan semuanya, bukan all in di sini, tapi salah satu instrumen saja. Ya, nah, ini kita bicara. Apakah circle kita termasuk salah satu korban di sini? Ya, ada binomo. Ya, terus ada ini RIP, Makai, Sultan. Ini luar biasa. 4 bulan terakhir Mas Yudi ya, berita kita dihiasi dengan semua investment. Nah, itu ngeri loh. Bukan ratusan ribu Mas Bro. Ya, rupiah bukan, tetapi ratusan ribu member. Dan nilainya, teman-teman, berapa? Triliun. Kerja keras kita, impian-impian kita gitu kan. Nah, terkait dengan masa depan dipertaruhkan di situ dan sekarang satu persatu gugur. Ada banyak tetapi nggak bisa ditarik. Benar nggak Mas Yudi? Yes. Kebanyakan nggak bisa ditarik tuh. Nah, nggak bisa ditarik. Nah, itu tanda-tanda itu. Nah, tanda-tanda. Satu yang kemarin secara live saya dikirimin, Mas. Saya dikirimin ya ID-nya dan itu live 1 jam. Dan itu ternyata setelah itu 1 minggu berikutnya 5 triliun. Luar biasa. Nah, kenapa kita hanya bisa menonton? Nggak bisa ngapain Mas Yudi, kan ngeklik aja nggak bisa gitu. Nah, ini teman-teman kita share ya, artinya sebenarnya apa sih? Nah, ini hiasan-hiasannya, berita-berita fokusnya, teman-teman bisa lihat sendiri ya, berbagai macam media ulasan ya itu ya diinvest. Nah, ini pagi tadi saya diundang Mas Yudi oleh ya OJK Regional 1 Jakarta dan Banten, itu bicara terkait beliau investasi bodong dan lainnya untuk para milenial. Disampaikan data, ini fresh. Ternyata Mas Yudi, dari 11 tahun itu 117 triliun. Oh, 11 tahun dalam kerugian. Yes. Yes. Teman-teman bisa lihat 2021 ya, itu belum 2021 ini masih belum running gitu kan. Tetapi let's say tadi ya ada salah satu sumber dari sisi YouTube dan lainnya itu 2021 itu hampir sekitar 20 triliun. Belum kasus yang lain-lainnya. Ingat perjalanan teman-teman, mulai dari sisi Virgin Gold ya, terus setelah itu masih ingat terngiang-ngiang Mas Yudi, karena ya beliau itu adalah dia salah satu pakar ya di praktikal di ya financial planning ya, tentunya malang melintang di dunia persilatan financial planning. Nah, itulah hiasan-hiasan tiap tahun ini selalu ada ya dalam bentuk ya semuanya ini ya. Yang paling fenomenal 2 bulan terakhir ada istilah crazy rich. Benar ya Mas Yudi ya, crazy rich semuanya. Nah, disinilah satu muasalnya ketika bicara investasi ilegal. Kenapa ilegal? Karena tidak legal. Kenapa tidak legal? Ya karena tidak terregulasi. Nah, OJK sumbernya waspada investasi selalu mengingatkan ya. Saya punya data dari berdasarkan tadi bahwa Satgas Waspada Investasi itu sudah lakukan penerbitan di 8.000 entitas illegal investment. 8.000 tahun ini. Dan ya, masih ada 2.000 katanya ilegal. Entitas ya, baik dari sisi robo-roboan, trading atau koperasi ya dan lain-lain. Semua ini berdasarkan fresh from the oven Mas Yudi. Ya, 8.000 tahun ini ilegal. Ya. Nah, mereka saran ada 2 hal, teman-teman. Yuk. Kenapa? Karena circle kita tentunya teman-teman merasakan hal yang sama. Ya. Nah, coba cek. Ada 2 hal, 2 esensi. Ya.
Biasanya kalau di sisi OJK bilang legal dan logis, 2L. Legas, legal dan logis. Legal teratur ya secara produk dan perusahaan diregulasi sama Indonesia, ya. Logisnya itu ya too good to be true. Berapa yang kira-kira akan menjadi return-nya? Resikonya apa? Kira-kira Mas Yudi, ya tawaran-tawaran itu ya ada resikonya enggak? Tinggi banget, Mas. Tinggi banget. Dan Tapi dan sangat menggiurkan ya. Setiap Nah. hari kita dikasih screenshot, pamerin, wah Yes. profit sekian, sekian, sekian gitu kan. Oke. Nah, itu Mas. Artinya ya ada satu titik ya di mana ketika kita bicara realita tidak mungkin. Bagaimana mungkin market itu ya itu tidak bisa statis. Dia dinamis. Market naik, market turun. Bagaimana memutuskan itu untuk fix return? Kalau fix bisa, oke, konsistensinya gimana? Nah, ini yang seringkali kita ya nalar-nalar kita, rasionalitas kita itu ya mati ketika lihat yang namanya ya historical profit historical, atau jangan-jangan yang nawarin itu adalah yang terdekat kita. Nggak bisa nolak kita. Tapi begitu masuk kok enak ya. Begitu masuk tambahin. Begitu selesai, nah sekarang pada ya speak up. Kira-kira seperti itu Mas Yudi ya. Ya. Oke. Nah, ini karena ada yang menarik. Ya, ada satu yang crazy rich, salah satu crazy rich diwawancara oleh ketua MPR. Dia bilang bahwa saya trading saham. Oke. Trading gimana di saham? Padahal ya kita tahu di mana tradingnya. Nah, di situ kita bicara, oke, trading, investasi, spekulasi. Kita coba bedah, ya. Kita kembali lagi disclaimer on berdasarkan pemahaman dan pengalaman saya. Ya, tentunya kita membedakan trading, investasi, dan spekulasi. Ada perbedaan yang cukup signifikan. Ya, jangan investasi dibuat trading dibuat investasi, spekulasi kebalik-balik. Nah, biasanya di sini ya kita ada beberapa perbedaan. Jenis, objek, periode, resiko, analisis, dan cara kerja. Kalau kita bicara trading, analisanya gimana? Ya, rasionalitas dan technical base. Technical biasanya. Trading, dagang, hitung-hitungannya kenceng. Mana take profit, mana stop loss. Karena kalau kita bicara ya dagang, apakah ada dagang yang untung terus, Mas Yudi? Enggak. Ada ruginya pasti. Ada ruginya, business as usual. Nah, di situ teman-teman itu bicara trading. Kalau kita bicara investasi, kata kuncinya adalah bagaimana aset itu bertumbuh, aset itu berakumulasi, nambah terus. Ujung-ujungnya adalah uang yang bekerja. Dan biasanya durasinya adalah lebih dari di atas 1 tahun. Kalau di Amerika, minimum investasi itu di atas ya posisinya 6 bulan. Nah, kalau spekulatif, nah teman-teman, ya slot, betting, ya jelas judi, ya, spekulasi. Tetapi ada financial betting. Financial betting ini ya itu yang kemarin-kemarin dan sekarang lagi diproses. Ya, contoh satu adalah binomo. Kenapa itu jelas financial betting? Kembali lagi, ini adalah pemahaman dan pemikiran kami. Ya, financial betting sudah jelas. Kalau untung itu 80%, kalau rugi 100%. Ya, ada waktunya, Mas Yudi. Dikasih waktu. Ya. Mau nebak berapa? Naik atau turun? Kasih waktu. Itulah perbedaan signifikan. Ketika fairness-nya tidak ada, tapi itulah disebut sebagai trading, Mas Yudi. Di sini kebalik-balik nggak, Mas Yudi? Ya. Ya, di sini teman-teman. Yuk. Nah, ini kita bicara beberapa hal. Poin perbedaan penting adalah trading, investasi, dan spekulasi. Jadi ketika ngomong trading, jelas itu hitungannya. Manajemennya jelas. Money management. Ya, kapan cut loss, kapan stop loss, ya, take profitnya berapa, jelas. Oke. Nah, ini yang menjadi dilema investasi. Selama pengalaman kami, anggaplah 10 tahun di financial industry,
ternyata ada 3 elemen yang tidak semuanya itu relevan. Kalau return-nya tinggi, ya tentunya, dan ini cepat, likuiditasnya adalah kecepatan, resikonya rendah. Nah, ini 3 hal yang saling sebenarnya ya tidak bisa semuanya. Return-nya tinggi, cari resikonya rendah, dan likuiditas cepat. Kira-kira ada nggak produk musik? Saya mau bang. Ya coba teman-teman ya sambil interaktif kira-kira cari ya return tinggi. Oke, ini clue-nya return tinggi. Yang kedua, resikonya rendah. Ya. Zero loss atau zero misalnya. Dan cepat. 3 kriteria. Please sebutkan produknya. Ya, chat, kolom chat. Impossible Master. Thank you. Ayo yang lain yuk. Ya, kita diskusi ya. Sambil audiens mempersiapkan jawabannya nih ya, ngobrol dulu nih sama Master Gembong ya. Oke, Nah, ini Master, ini secara nalar ya logika ya kalau kita sajikan begini pasti ngomong nggak mungkin, Bang Umin. Tapi nyatanya ya begitu ditawarin jebret ya masuk juga gitu loh. Ya kena juga. Oke, good. Nah, apa sebenarnya? Sebenarnya keputusan investasi kita, investasi itu basisnya saya tanya. Oke, rasional atau ternyata kita keputusannya adalah irasional kira-kira. Selama ini pengambilan keputusan kita apakah rasional atau irasional itu dulu. Apalagi Mas Yudi itu bicara terkait dengan psikologi, NLP dan lainnya. Yes. Ya. Ayo. Rasional atau irasional ternyata keputusan investasi kita di dalam kehidupan kita. Ya. Yang nawarin suka maksa gitu kan. Dan itu teman baik. Keluarga, circle kita. Awalnya selalu masuk kecil. Mungkin nggak enak. Ya, masuk kecil. Kok enak ya Mas Yudi? 9 juta masuk. Tawaran paket rendah. 9 juta. Nah, konsisten. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan lainnya. Ya, apakah ada terkait dengan fear dan greed yang bisa dikontrol? 2 hal ini, 2 komponen manusia. Kira-kira Mas Yudi, ya tanggapanmu gimana? Greed-nya. Ya. Nah, inilah yang kenapa yang namanya investasi bodong ini tumbuh subur, Mas. Ya. Kadang-kadang kebanyakan juga yang terjeblos ini bukan orang yang minim literasi loh, minim literasi keuangan loh. Bahkan orang-orang yang bergerak di bidang keuangan banyak loh yang kena jebakan Batman ini di investasi bodong. Yang saya perhatikan itu memang benar. Manusia kalau sudah dikuasai greed, inilah celah investasi bodong masuk. Benar nggak, Mas Gembong? Yes. Satu lagi, konsisten. Ini yang tidak ada di dunia market. Kalau kita bicara saham, ada naik, ada turunnya. Konsistensi akan susah. Ya, konsisten ada di deposito, ada di obligasi, tapi 3%, 2%. Tertarik Mas Yudi? Padahal ini ada 1% tiap hari, 5% tiap ya berapa hari. Nah, ya, itu yang menggoncang iman kita ya. Gridnya jadi timbul. Nah, goncangan itu konsistensi. Artinya apa? 1 kali mungkin tidak. 2 kali, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Dengan adanya media sosial mempercepat itu. Untungku gini loh. Ketika ditarik, dilihatin hijau-hijau gimana Mas Yudi? Ambiar nggak iman? Gitu. Ambiar Mas. Setiap hari lo bayangin sehari kadang-kadang 2 kali Mas dikasih lihat profitnya ya kan? Ya. Nah, artinya di situ teman-teman kita sama-sama kembali lagi adalah kita berdiskusi untuk kira-kira yang mengambil sisi insight yang positif. Ternyata ya kalau misalnya kaum berbahan itu tentunya setiap investment itu selalu ada resikonya. Saya ambil satu esensi dari investment, ternyata itu adalah manajemen resiko. Yes. Tidak manajemen return.
Kalau ini yang dilakukan, gak ada tuh yang tertarik. Gak ada. Kenapa? Karena sisi fear-nya yang diambil. Ngomong kok resiko, Mas, ngomong itu yang paling enak. Orang itu lebih suka ketika uangnya nambah. Ya, orang datang, income-nya datang ke dalam ya kantongnya, ke dalam rekeningnya. Kalau ngomong resiko, pahit nggak? Jamu itu pahit, ya, nggak mungkin. Jarang orang yang sadar, oh thank you Mas, kamu resiko. Kasih resiko, nggak ada tuh. Gitu kan. Itu berdasarkan pengalaman pribadi ya dulu ya, gitu kan. Nah, oke. Nah, oke. Akan sekarang banyak sekali pertanyaan ataupun diskusi menarik ya Mas Budi ya. Oke, Yes. di akhir-akhir Maret, gitu, walaupun kita pusing terkait dengan SPT, LHKPN, dan lainnya, ini sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena keputusan-keputusan kita, finansial itu ternyata kuat mempengaruhi kita. Bayangkan kalau ini Mas Yudi, ada satu ini cerita true story. Kan tiap hari saya akan konsultasi dari sisi orang. Ini ada satu dokter spesialis Mas Yudi datang ke saya. Mas, saya ditawari teman saya robo-robo forex, dan dia nawarkan gadai rumahnya. Jadi gadai rumahnya untuk masuk di situ. Itu rata-rata di umur 55, 40, yang mendekati 50. Spesialis ya, income dokter, Mas Yudi bisa lihat ya, double digit lah, mendekati triple. Dia sampai ingin rumahnya itu digadaikan. Oke, itulah dunia. Nah, kalau kita bicara produk investasi, nggak tertarik. Return dan resiko. Kenapa? Karena deposito. Sekarang yuk sama-sama. Deposito berapa? Teman-teman dapatnya. BCA, dia bilang 1,9% tiap tahun. BCA, BRI, Mandiri, ya itu adalah 2,25 sampai 2,5% setahun. Kebayang ya? Reksadana pasar uang, obligasi. Ini teoritis. Tetapi nah, fear-nya orang itu dikalahkan yang namanya greed. Nah, return yang tertinggi di sini derivatif. Kenapa saya fokus di derivatif? Karena robo-robo settingan itu selalu bicara nah derivatif. Di sini ada indeksnya, ya, Dow Jones, Nasdaq, forex-nya, komoditinya, cryptocurrency. Ini yang menjadi area-area sasaran empuk. Kenapa? Karena kecepatan return-nya, kecepatan liquidity-nya, dan itu dua arah, bisa buy, bisa sell. Kalau ini, ya Mas Yudi, kira-kira tertarik nggak Mas Yudi secara pribadi? Deposito, pasar uang, obligasi? Tetap harus ada ya, Mas ya. Oke, Ya. teoritis ya, teoritis. Padahal itu bertentangan dengan nurani. Iya. Tapi kalau ada ya balance, ya fear kan tetap ada ya. Kalau semuanya ditempatkan di resiko tinggi atau menengah kan bahaya juga. Oke, good. Nah, pertanyaannya adalah, yuk kita mulai dari mana Mas untuk membedah ini? Karena keterbatasan waktu ya Mas, ya ada teman saya yang lebih pakar untuk menjelaskan robot trading. Karena teman-teman itu pengen tahunya adalah kinerja robot. Ya, robot itu seperti apa? Desainnya seperti apa? Nah, aku akan menjelaskan terkait dengan satu. Ada perbedaan mendasar, yaitu tadi kita bicara 2L, legal dan logis. Legalnya apa? Terkait produk dan perusahaan. Oke, nah inilah perbedaan utama. Satu, kalau bicara regulator, ini ketika pasar modal, investasi, OJK. Nah, ini kontak senternya Bapak Ibu. Nah, ini kan masalah ketika teman-teman ditawari ataupun ada masalah pengen tahu dapat regulasinya, kontak 157 OJK. Investasi. Di situ ada perbankan, asuransi, ya, pasar modal, fintech, yaitu peer equity crowdfunding, dana pensiun, OJK namanya. Tapi kalau bicara trading, ya, trading, dagang, masuknya ke kamar satunya, namanya BAPEPTI, Badan Pengawas Perdagangan Komoditi, regulatornya. Ini clear, tapi sering salah kaprah. Ketika komplain, robo-robo forex dan lainnya, itu masuknya ke OJK. Salah, masuknya ke BAPEPTI. Nah, di bawah Kementerian Perdagangan, karena sifat dasarnya adalah trade,
trading. Itu yang pertama, regulatornya. Agar kita tahu ketika kita milih produk bahwa perusahaannya dilindungi oleh siapa. Oke, yang kedua, bursa. Tempat dagangnya. Kalau investasi, saham, bursa efek. Clear ya? Saham, obligasi, ada pasarnya sendiri. Tapi kalau ngomong saham, bursa efek. Nah, kalau ya forex atau future derivatif tadi ada dua pasarnya Mas Yudi. Bursa berjangka, ya Jakarta, BBJ, JFX, dan bursa komoditi derivatif IC, DX, bursa. Itu perbedaan mendasar. Oke. Nah, sekarang yang menjadi kuat kita sebagai klien ya dilindungi oleh siapa? Lembaganya, kalau mau investasi, dana kita, custodian central efek kita itulah menjawab sentral. Ada namanya, teman-teman buka namanya akses ke C. Di situ sentral data terkait investasi, ya ada investasi. Misalnya, Bapak Ibu buka di saham mana, sekuritas mana, ada detik. Obligasi reksadana ada detik. Itu yang membuat kita tercatat dan kita aman. Ya, sedangkan kalau di forex dunia derivatif ada namanya clearing berjangka Indonesia dan itu sistemnya kita bisa pantau. Sebenarnya ya, buy and sell-nya itu siapa yang melakukan jual, siapa yang melakukan beli, reportnya kemana. Nah, inilah kenapa harus ada ya lembaga yang memberikan informasi secara clear. Nah, masalahnya sekarang adalah gimana kalau lembaga itu di luar negeri? Ya, pencatatannya di luar negeri dan itu di luar hukum Indonesia. Kira-kira gimana Mas Yudi? Tenang nggak? Nah, itu dia, Mas. Ya. Perusahaannya tercatat di luar negeri, kita kan harusnya secara logika berpikir nih, kalau terjadi sesuatu, itu di luar jangkauan hukum wilayah Indonesia kan? Ya kan? Itu bagaimana penyelesaiannya kalau terjadi ya Oke, itu orang hukum ya, gitu kan. Tetapi adalah tadi Mas Yudi sudah kasih info ya, gitu kan bahwa terkait dengan hukum itu ada kompetensi lain. Tetapi ketika kita bicara trading, dicatatkan atau diinformasikan itu lewat apa? Ada lembaganya. Ini yang kenapa mereka harus perusahaan-perusahaan yang legal terdaftar. Nah, teman-teman bisa cek di sini ya, situsnya Bapepti ya, ada ya perusahaan-perusahaan yang regulate by Bapepti, di bawah Bapepti. Berarti di bawah Bapepti, maka semua transaksinya itu bisa lakukan, bisa dicek transparan dengan sistem citra namanya. Oke, ini yang membuat kita oke, ini aman ya. Coba bayangkan, yang sekarang yang terjadi hampir 90% ya itu adalah di broker luar negeri. Ketika broker luar negeri, regulatornya di luar negeri kira-kira tidak tercatat. Ketika tidak tercatat, yang sekarang yang terjadi ya ketika ambiar selesai. Nah, itu pola-polanya. Nah, sekarang bicara produk. Ya, produknya di sini tentunya kontrak berjangka ini dulu di modul CFP, ya, itu di investment di bagian terakhir derivatif. Ada indeks, ada forex, ada ya komoditi di situ. Nah, kripto masuk komoditi sekarang. Nah, legalitas perusahaan dan produk. Itulah kenapa yuk berinvestasilah pada ya produk-produk yang legal. Perusahaan-perusahaan yang legal agar teman-teman punya perlindungan. Ya, masalah kualitas itu ya masih ya teman-teman bisa lakukan banding. Oke, tetapi yang jelas ketika ada apa-apa regulatornya jelas. Nah, saya akan pertajam transaksi derivatif. Ini kenapa kok menarik? Kenapa kok nggak di saham? Kalau saham hanya sebatas sinyal jual atau sinyal beli, Mas. Tetapi ketika transaksi, ya saham hanya satu arah. Sekarang contoh BCA 8.200, apakah saya bisa lakukan short sell? Berharap harga turun saya untung, Mas Yudi? Karena cuma satu arah, nggak tertarik. Nah, itulah teman-teman. Di sini transaksi dua arah bisa buy, berharap harga naik, ya. Di sini buy, harga naik. Terus sell, harga turun. Inilah dunia derivatif yang sekilas itu indah. Sekilas itu menarik sekali. Tapi ini tajam. Ya, kenapa? Karena ada leverage. Nah, sekarang bicara robot trading. Itu ternyata sistemnya itu ada, Mas. Ya.
Di sini ada expert advisor. Artinya ini sudah bawaan program yang sudah diinstal di MetaTrader-nya, udah ada contohnya. Nah, tinggal nanti ya masing-masing itu dipertajam strategiknya, nanti akan dikupas tuntas oleh teman saya. Inilah mekanisme platformnya. Artinya apa? Dalam konteks ya tadi ya kualitas produknya. Nah, bicara expert advisor ini ada AI, itu adalah robot indikator yang diotomatis ini, yang secara otomatis dia melakukan eksekusi berdasarkan logika yang ingin kita masukkan di situ. Transaksi derivatif. Nah, inilah indikator. Contoh kita emas. Oh, ternyata emas, ini Bollinger Band indikatornya, harga atas. Oke, harga atas, harga resisten. Harga resisten itu harga mahal. Kira-kira ketika harga mahal apa yang dilakukan Mas Yudi? Rata-rata secara psikologis beli atau Jual. Nah, Dijual. jual. Nah, jual di sini itu posisi sell, berharap harga turun. Nah, inilah logik strategik yang itu bisa disusun menjadi robotik. Artinya robo itu hanya technical yang diotomatis. Pakai strategi apa? Itulah yang kita harus bedah. Harus transparan. Ternyata itu cuma alat bantu. Logikanya sudah ada. Nah, ini modern technical. Ya, ada yang garis gitu kan, garis trend line, ada Fibonacci gitu kan. Tapi ini ada modern indikator. Technical yang sudah diotomasi berdasarkan data. Nah, langsung menunjukkan pola di sini. Ada MA, moving average dan lain-lain. Itu ada ratusan, bahkan ribuan indikator. Ya, fokus technical itu adalah harga dan price. Nah, kenapa penggunaan tren robo ini ya begitu melesat, dahsyat? Ya. Pertama adalah orang rata-rata tidak mempunyai kemampuan analisa. Maunya instan hasilnya. Benar maksud? Jadi Yes. ya, saya sudah capek bekerja, tapi ya didukung oleh pandemik ya 2 tahun teman-teman, itu pasti kerasa. Saya ngalamin pandemik 2 tahun gitu kan, kena COVID juga 2 bulan ya Mas Udi ya. Itu minta didoain sama FPI ya, alhamdulillah FPI saling support gitu kan, bisa hadir lagi, itu luar biasa. Makanya saya sharing apa yang jadi saya kompetensi saya. Nah, financial freedom. Nah, impian-impian ini yang kita irasional yang terbentuk emosionalnya. Ya, dan perekrutan anggota. Ya, member get member di sini. Jadi tolong bedakan antara robotnya, kinerja robot, robot asli, dan sistem marketingnya. Ini yang kadang sekarang tabu semua. Nah, akhirnya sekarang, padahal kan robot-robot trading itu kan dari 5 tahun kemarin ya Mas. Jadi ya Mia, terus yang lain-lainnya. Kenapa kok baru meledak sekarang? Nah, 2 tahun, 3 tahun terakhir. Kenapa? Karena ada ternyata media sosial. Ya, ternyata media sosial itu kuat Mas. Data terakhir Bursa Efek itu 3,7 juta nasabah di saham. Itu berdasarkan data Pak Marco Kawe, itu adalah Kepala Bursa Efek Regional Jakarta. 3, juta. Kripto berapa juta kira-kira tebak Mas Yudi? Angkanya, numbersnya. Investor kripto 12,4 juta. Wah, lebih besar lagi ya? Ya, padahal kripto kan baru-baru ya. Yes. Nah, ya kenapa? Karena ya media sosial sangat berperan luar biasa. Bayangkan sekarang Mas Yudi, 3 tahun, 2 tahun, rekeningnya salah satu press release itu 500 miliar. Yes. Dalam waktu 2 tahun ya, 2 tahun, 1,5 tahun. Pengaruh influencer juga, afiliator juga ini ya, Mas? Ya, itu beda-beda topik. Tetapi kekuatan media sosial diakuin oleh semua pihak bahwa media sosial itu pegang peran. Apalagi kita ya bonus demografi luar biasa. Oke, nah ini yang kenapa kita sampaikan educate gitu kan, karena realita. Nah ini langsung tips menggunakan robot trading. Kalau teman-teman ditawarin atau ada circle ya ditawarin, coba yuk satu, nanti akan dibedah oleh teman saya. Produknya, robotnya ada. Ya, teman-teman dapat software. Teman-teman uji softwarenya. Tes. Ya, transparan detail cara kerjanya. Ini kan nggak pernah ada, Mas. Ya kan? Nggak pernah ada.
rata-rata, oke, ini gambarannya udah masuk ke account full. Nah, kita tidak bisa ngapa-ngapain karena account investor tidak bisa lakukan intervensi. Ya, itu yang top 5. Tapi ada robo-robo yang itu ya cukup bagus. Ada robotnya, detail transparan, menggunakan, nah ini masalahnya. Broker dalam negeri, luar negeri. Ternyata dua-duanya bisa. Kenapa bisa? Karena ya software tersebut itu bisa diakses ke semua. Brokernya dalam negeri bisa, luar negeri bisa. Karena kita sudah membuktikan itu. Ya, jadi tidak pengaruh. Justru yang dalam negeri itu lebih aman, cuman biayanya lebih tinggi. Ada swabnya, ada spreadnya gitu kan. Tapi itu bisa masalahnya. Cuman kompetitif atau tidak. Yang keempat, ketika porsi ya robot itu diinstal, maka ada simulasinya. Simulasi. Oke, Mas Udi, ini azan. Boleh ya, saya freeze untuk 2 menit sebentar. Kalau teman-teman tanya, kita silakan. Sambil saya minum sedikit, ya. Silakan, Mas. Oke, teman-teman boleh sambil mempersiapkan pertanyaan ya di kolom chat boleh. Sambil kita menunggu kurang lebih 2 menit. Teman-teman juga kalau ada yang mau sharing ya, silakan. Sebenarnya banyak banget nih pertanyaan di dalam kepala saya nih, Mas Gembong. Tapi nanti saya akan lebih banyak memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya sih ya. Kalau saya sama Mas Gembong kan bisa japrian ya. Bisa japrian ya. Terus satu lagi Mas, kalau menjelaskan tentang judi jangan keras-keras Mas. Saya jadi kaget, saya pikir Mas Gembong panggil saya. Oke, bercanda Mas. Ya ini ada teman-temannya Mas Gembong nih ya, banyak sekali memberikan support, komentar di kolom chat nih Mas, ya. Banyak sekali. Ya. Pak Jud, Ada ya. saya mau sharing sedikit nih Pak Jud. Jadi Oh, saya silakan Mas ya, Roni. saya ada cerita sedikit. Ini dari teman saya juga. Jadi dari 2 minggu yang lalu sebenarnya saya udah dapat kabarnya. Jadi dia ikut robot trading ini dari tahun 2021 kemarin, setahun yang Ya. lalu. Ya, dan di situ dia bilang dia udah naruh di situ untuk di dalam robot trading ini sekitar 100 juta Pak Jud. Nah, pas dengan kondisi yang berita dalam beberapa minggu ini yang ramai di media sosial, dia jadi was-was juga. Terus akhirnya dia coba juga untuk melakukan penarikan. Ternyata memang nggak bisa, Pak Jod. Iya. Dan akhirnya dia sampai ke saya, dia nanya, ngobrol kita, saya bilang, dia bukan orang yang nggak ngerti tentang ini loh, Pak Jod, tentang kondisi finansial atau investasi. Dia ngerti. Ngerti, Terus ya. saya tanya, terus menurut lu bro, dengan lu ada hasil return sekian, menurut lu wajar nggak sih? Coba gue pengen tahu pikiran lu. Dia bilang, ya nggak wajar bro. Loh, udah lu tuh nggak wajar, terus kenapa? Gitu loh. Saya tanya, terus kenapa? What's in your mind? Saya sama tanya begitu Pak Jud. Dia bilang, ya nggak tahu ya bro ya. Cuma karena menurut gue menarik sih, dia bilang begitu. Ah ya udah kalau itu kalau menurut lu menarik ya sekarang menurut lu bisa ditarik nggak duit lo kalau benar menarik buat lo? Itu Pak Jod. Ya. Ya, itulah Mas yang saya katakan, yang kena itu bukan hanya orang yang nggak mengerti, banyak orang yang mengerti juga. Betul. Ya. Banyak yang mengerti juga tentang, tapi ya itu kadang-kadang logikanya kalah gitu loh. Skill sama knowledge-nya kalah dengan sifat ingin main cepat, dapat hasil cepat, hasil besar, resiko kecil gitu yang tadi Mas Gembong katakan trilema itu ya. Nah, itu it happens gitu loh di dalam fenomena masyarakat kita. Nah, ini makanya kita perlu apa ya gitu ya. Apakah mereka menggunakan cara komunikasi yang sangat teknik komunikasi yang sangat baik gitu ya, jadi bisa orang itu terpengaruh apa gimana gitu ya. Karena thank you Mas Yudi. ya, betul Pak Jadi itu real Pak ya. terjadi Pak. Jadi memang bukan orang yang nggak tahu, mereka tahu gitu, mereka mengerti, tapi tetap aja gitu kejadiannya.
Ya, Yes. jadi kalau kita bicara terkait dengan perkembangan dan nilai nominal lainnya, satu efek ya teknologi. Yang kedua dari sisi pendekatannya memang mereka adalah irrasional. Kenapa? Dengan ada testimoni ya family atau orang-orang yang dikenal di situ dan coba dari kecil orang merasakan, jadi udah kayak konsep NLP Mas Yudi ya gitu kan, di Yes. setting Iya, betul. dan menjalankan bisnisnya gitu, rekrutmen ya, dia melihat contoh sosok-sosok yang di mana tokoh-tokoh yang bisa crazy rich gitu kan dengan cepat, dan apa siapa yang tidak ingin tertarik. Pola itu bisa dilakukan, diduplikasi, dan akhirnya boom, sekarang ya luar biasa. Nah, oke, saya lanjut karena ini yang paling menarik sebenarnya adalah di sesi setelah saya bedah terkait dengan robo itu. Yang keempat adalah drawdown. Drawdown ini adalah posisinya adalah gimana caranya kinerja robot itu bisa diuji performance-nya. Ya, memang ya kinerja masa lalu tidak mencerminkan masa depan, tapi dengan belajar masa lalu, case-nya, gimana dia menghadapi market, ya ada emas, ada forex, ya ada gejala luar biasa di situ, itu dia bisa bertahan. Nah, itulah yang disebut sebagai drawdown, uji historical. Dan terakhir aset alokasi. Nah, ini 5 ini yang biasanya kita lakukan, Mas Yudi. Minimum aset alokasi adalah 5% dari ya aset alokasi dari portfolio investment. Setidaknya 5% itu ditutup dari obligasi. Setidaknya 5% itu ditutup dari cuannya di saham dan instrumen yang lainnya. Apalagi bertutur di 10-12%. Ya, nothing to lose. Tapi biasanya 5% itu menjadi ya 50%, Mas Yudi. Kenapa? Efek berjalannya waktu, compounding. Pinter sih gitu kan. Ini apalagi goal based investing, itu adalah kami biasanya terapkan. Oke, ketika kita bicara tujuan, bagaimana melakukan investasi goal based investment? Ya, kami biasanya melakukan riset. Oke, tujuan Bapak Ibu apa? Misalnya, saya pengen menikah, saya pengen pendidikan anak, atau saya pengen pensiun. Kita hitung dulu. Nah, ini adalah 6-step proses, ya. Setelah dihitung, kita lakukan proyeksi cash flow. Nah, ini apalagi teman-teman lulusan CFP gitu kan, kalkulator finansialnya. Masih ingat? Nah, terus yang paling susah ini Mas Yudi, realisasi, aplikasi dan realisasi. Oke Mas, carikan aku return 12-15%. Simulasinya gampang, tetapi prakteknya luar biasa. Benar Mas Yudi ya? Ya. Up and Setuju, down, Mas. ekspektasi ya. Saham bisa naik dulu. Nah, roller coaster, emosi diaduk-aduk. Nah, ini ada ya 1% satu hari atau 5% satu hari. Mungkin aja, tapi strategiknya gimana? Oke. Nah, bagaimana dia melakukan manajemen? Alokasinya gimana? Money manajemennya gimana? Itu nanti akan diperoleh teman saya. Nah, di sini biasanya saya akan perlihatkan, oke, Pak Dimas, ini 35 tahun. Ya, Pak Dimas 15 juta tiap bulan, dia punya kebutuhan anak misalnya, oke, saya pengen kuliah, anak pertama, anak kedua pengen nyusul, dana darurat. Jadi biasanya ini adalah saya buat timeline. Oke, dana darurat, ya setelah itu adalah kakak, nah terus setelah itu adalah adik. One by one, impian. Nah, impian ini, bagaimana kami lakukan perhitungan? Nah, ini teman-teman bisa, ya, adiknya berapa, ternyata butuh 1,2. Nah, ini yang saya jalankan. Ini model portfolio investasi yang saya sampaikan. Saya sampaikan ke sisi nasabah. Ternyata, ya, Mas Yudi suka sepak bola? Mana favoritnya? Ya, favoritnya mana? MU. MU. Waduh, saya City, Mas, gitu kan. Nah, tapi apapun pelatihnya, ya, esensi dari sepak bola itu selalu ada 3, defensif, ya, stability, dan growth strikernya. Nah, kira-kira ya kalau bicara robot trading, forex dan lainnya masuk di mana? Kira-kira. Nah, di sini pasti growth. Nah, inilah porsinya. Porsi masing-masing tergantung risk profile, tergantung ekspektasinya. Nah, itu di program QWP ada tambahan dari ya admin. QWP sudah lakukan aset alokasi. Dulu nggak ada, sekarang sudah. Oh, jangka panjang sekian porsinya, jangka pendek sekian, jangka tengah sekian. Nah, ini kalau dalam based on risk ya dan aplikatifnya saja. Nah, tinggal dia mau untung berapa.
2 juta misalnya. Oh, saya bagi per bulan. Oke, ekspektasi risikonya ada di 9%. Saya bagi risknya. Ini tidak ada namanya robo forex. Karena ini tahun pertama. Ya, tahun kedua juga sama. Nanti saya naikkan di saham dan lainnya. Baru tahun ketiga kalau mau 5%. 5% dari aset, keuntungan di saham, keuntungan di P2P, ya itu teman-teman bisa melakukan itu. Oke, ini mode portfolio, ya. Thank you atas waktu dan diskusinya. Mohon maaf agak sedikit lama. Thank you, Mas Yudi. Oke, terima kasih Mas Gembong. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Mas Gembong ya. Hari ini luar biasa sekali ya penjelasannya. Makanya saya bilang kalau yang telat tadi dari awal nyesel nih kalau nggak dari awal kita mendengarkan penjelasan Mas Gembong. Terima kasih Mas, benar-benar ini insightful banget ya, untuk bukan hanya untuk Bapak Ibu, juga untuk kita semua ya, para perencana keuangan juga, para praktisi ya. Terima kasih. Nah, tanpa berlama-lama, saya akan mempersilahkan Pak Daniel Situmeang untuk bisa memberikan penjelasannya apa sih robot trading itu gitu. Oke, silakan Pak Daniel. Ya, baik. Terima kasih waktunya Mas Yudi. Mas Gembong juga tadi sudah menjelaskan sedikit banyaknya mengenai robot trading juga, karena Mas Gembong mungkin sudah ada pengalaman juga ya. Baik, terima kasih. Di sini saya mau sebelumnya kita mau bahas mengenai bagaimana itu robot trading. Saya mau perkenalkan sekali lagi, nama saya Daniel Situmeang. Saya sebagai spesialis di Expert Advisor Developer, yaitu pembuatan robot trading di Master Finance, yang merupakan adalah jasa penyedia sistem teknologi trading. Yang tentunya Bapak Ibu dengar mengenai robot trading itu bukan dari kita yang buat ya, Bapak Ibu ya. Oke. Kita langsung ke inti permasalahannya aja. Bagaimana metode penipuan bisnis trading. Banyak masyarakat sekarang tahu robot trading. Robot trading membuat scam, tidak bisa ditarik. Sebenarnya kita tahu bagaimana konsep penipuan dari bisnis trading ini. Coba kita tahu perbedaan masing-masing. Tadi Mas Gembong juga sudah menjelaskan bagaimana cara-cara yang dilakukan adalah menggunakan skema Ponzi. Ya, dengan menggunakan skema Ponzi ini, biasanya member-member yang paling terakhir di bawah itu mengalami kerugian. Member-member yang di awal di sini kalau kita lihat dia bisa mengalami keuntungan. Dengan skema Ponzi ini percepatan penggulungan dananya itu akan lebih besar. Tapi yang perlu diketahui, ternyata metode yang paling penting bisnis trading ini berjalan dengan lancarnya adalah mereka menggunakan namanya fake broker. Disinilah permasalahan dari yang Bapak Ibu ketahui. Fake broker. Seperti apa fake broker seperti itu? Nah, apakah produk-produk yang dia gunakan selanjutnya di sini? Di sini dia bisa menggunakan namanya robot trading, ada namanya copy trade, ada namanya signal, ada namanya pump, ada namanya lagi manage account. Itu hanya sekedar kamuflase produk saja. Yang utamanya adalah perusahaan itu membuat fake broker ini. Dengan menggunakan fake broker, perusahaan ini dengan bebas, dia punya otoritas di situ, merubah kondisi market. Jadi yang Bapak Ibu lihat itu seakan-akan trading ya, seakan-akan ini saya profit ya. Nah, seperti itu. Bagaimana membuat fake market? Tentunya dengan cara memanfaatkan terjadinya delay harga. Mungkin kalau Bapak Ibu lebih teliti melihat harganya, dengan perbedaan beberapa detik saja, perbedaan 1 menit saja, itu sudah sangat menghasilkan sekali hasilnya, perbedaan itu. Yang kedua, itu biasanya memodifikasi transaksi seakan-akan itu robot yang transaksi. Padahal bukan robot. Kuncinya di mana? Kuncinya ada di platform MetaTrader ini. Inilah inti dari permasalahan itu. Yang sangat disayangkan memang sekarang ini masyarakat mengetahui robot trading scam. Tapi yang scam itu bukan robot trading. Robot trading itu adalah hanya produknya. Yang permasalahan bisnis itu berjalan adalah dari perusahaan fake marketnya seperti ini. Nah, kalau kita bisa melihat contoh, ini contoh ya perusahaan yang menggunakan
robot trading. Mungkin ada lebih banyak lagi ya. Ini saya sebutkan salah satu saja adalah Fahrenheit. Kedua, perusahaan yang menggunakan konsepnya adalah copy trade, itu adalah Fin88. Ada lagi yang menggunakan namanya PAM, itu dari EA50. Ada lagi yang menggunakan namanya Signal, itu dari Sunton. Kita boleh sebutkan produk-produk ini karena memang perusahaan-perusahaan ini sudah mengalami scam. Jadi Pak Yudi bisa bedakan ya Pak Yudi ya. Berarti ternyata yang scam itu bukan robot trading. Yang scam itu adalah ya perusahaannya. Dengan cara apa konsepnya? Dengan membuat seperti ini. Broker Pak permasalahannya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ketika saya menggunakan robot trading kira-kira scam bagaimana. Permasalahannya ada di fake broker. Nah, di sini kita akan mau jelaskan juga nanti ciri-cirinya bagaimana robot trading itu, bagaimana ciri-ciri dari robot fake broker itu bagaimana. Biasanya dia menggunakan broker yang tidak ada regulasi dan tidak kredibel namanya. Kenapa? Dengan tidak ada namanya regulasi, mereka ini bebas merubah harga, mau dibuat market seperti apapun dia bebas. Nah, itulah gunanya regulasi untuk mengkontrol sebenarnya, mengatur seperti itu. Yang kedua, biasanya itu file robotnya tidak diberikan. Berbicara mengenai robot, tapi file robotnya tidak diberikan. Yang ketiga, biasanya robot ini tidak bisa digunakan di broker lain, di broker manapun. Ini bisa diperjelas ya, tidak bisa digunakan di broker lain. Tentunya, Pak, saya pakai broker, ada 3 broker loh, ini broker lain semua. Tidak. Maksudnya adalah broker yang bukan direkomendasikan. Kita punya pilihan broker sendiri yang legal, kira-kira bisa nggak saya gunakan di tempat lain? Kalau memang tidak bisa, berarti ini sudah termasuk ciri-ciri dari suatu fake robot ya. Berikutnya adalah biasanya transaksi itu tidak bisa di-copy. Apa sih yang dimaksud di-copy itu? Jadi biasanya kalau kita lihat, oh Pak Yudi ini kalau misalkan transaksi beli saham kok hasilnya kok profit terus ya. Per tahunnya kok bagus sekali ya. Di-copy itu berarti apa? Ketika Pak Yudi beli saham tertentu, saya akan sama terotomatis akan membeli juga saham yang produknya sama. Itu namanya di-copy. Yang berikutnya biasanya durasi antara open dan close posisi itu sangat cepat. Ini kok gua nggak bisa. Sorry, Halo? ada. Ya, silakan Pak Daniel. Ya. Biasanya ciri-cirinya adalah durasi antara open posisi dan close itu sangat cepat. Tujuannya apa? Tujuannya menyamarkan supaya beberapa investor itu tidak bisa melihat ini apa ya aturannya, kok terlalu cepat sekali. Yang berikutnya apa? Dengan target yang kecil. Dengan target yang kecil, dengan nanti mengatasnamakan, ya kalau di tempat lain, spreadnya terlalu besar Pak, makanya tidak bisa maksimal. Kita spreadnya kecil. Nah, tujuannya itu. Biasanya berikut lagi memberikan janji-janji profit, rule entry tidak jelas. Nah ini, rule entry tidak jelas biasanya. Loh, kita sudah berikan kok Pak rule entry-nya 1% per hari, resikonya 1%. Itu bukan rule entry. Kalau rule entry itu saya beli ketika apa? Ketika indikator A terjadi cross. Nah itu. Jadi setiap rule entry itu terbentuk, apapun kondisinya pasti akan mengambil posisi. Nah ini tips untuk menghindarkan robot trading yang scam. Ada 2 hal yang paling penting adalah dari sudut perusahaannya, yang kedua dari sudut robot tradingnya. Kurang lebihnya bersama ya. Gunakanlah broker-broker yang berregulasinya jelas dan kredibel. Tentunya robot ini bisa juga digunakan di broker manapun. Ada file robotnya. Nanti kalau mungkin di MT4 itu biasanya menggunakan namanya MQ4 atau X4. Kalau di MT5 itu di MQ5 atau Excel5. Itu filenya, nama programnya. Yang paling penting adalah rule atau logika entry-nya jelas. Karena apa? Bapak Ibu perlu ketahui, sekarang masih ada perusahaan-perusahaan itu beredar, tapi masih belum terciduk. Apa konsepnya? Bisa digunakan di broker lain. Robotnya dikasih? Ya, robotnya dikasih. Tapi Bapak Ibu harus cermat.
robotnya yang dikasih itu harus tahu apakah cara kerjanya sama dengan yang ditransaksikan. Kedua adalah apakah saya bisa mengontrol penuh robot ini. Iya, file robot dikasih, tapi Bapak Ibu tidak bisa mengkontrol. Tidak bisa merubah jumlah lotnya menjadi berapa. Itu sama aja bohong. Kenapa? Semakin lama, tentunya perusahaan-perusahaan ini semakin pintar dengan pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Yang berikutnya adalah strateginya harus bisa di backtest. Misalkan saya menggunakan strategi A, menggunakan strategi cross MA. Oke, rola seperti itu. Ayo coba kita backtest strateginya. Apakah bisa atau tidak? Nah, sampai sini kurang lebih Bapak Ibu untuk penjelasan, untuk tips menghindarkan robot trading, menyimpulkan bahwa ternyata permasalahannya adalah ada di perusahaan fake brokernya. Robot trading, copy trade, signal itu adalah hanya kamuflase produk. Memang di sini saya sebagai developer robot ya sangat miris mendengar nama robot tradingnya ya dibuat seperti itu. Kurang lebih begitu, Pak Yudi. Mungkin di sesi ini ada Pak Yudi mau bertanya atau bagaimana mengenai penjelasan untuk Oke. robot trading scam? Ya, Pak Daniel, sekarang sudah lebih jelas ya. Jadi Jelas kalau ya? saya bisa melihat bahwa jangan memberikan penilaian negatif terhadap yang namanya robot trading. Kalau saya bisa ilustrasikan robot trading ini seperti pisau. Pisau ini kalau digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, ini bisa membuat orang lain celaka lah ya, luka gitu ya. Tapi kalau kita gunakan pisau ini sebagaimana mestinya dia fungsinya, ya untuk memotong sesuatu, untuk memasak dan segalanya, ini akan sangat berguna sekali alat ini gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke. Jadi teman-teman, Bapak Ibu yang sekarang kita jangan alergi ya sama yang namanya robot trading gitu ya. Ternyata itu ini hanya alat gitu ya, alat yang membantu kita untuk melakukan transaksi ya. Nah, yang harus diwaspadai adalah siapa yang memanfaatkan si robot trading ini. Tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Daniel tadi ya, udah sangat jelas ya, gamblang jelaskan tentang robot trading. Nah, Bapak Ibu silahkan kalau ada yang mau bertanya, kita masih punya waktu ya. Ya. Kita masih punya banyak waktu. Ya. Oke. Ini boleh saya lanjutkan lagi. Tadi sekilas Boleh. mengenai kita investasi ya, mengenai scam ya. Jadi kesimpulannya adalah yang bermasalah itu dari legalitas dari perusahaannya. Robot trading, copy trade adalah sebagai bahannya saja, sebagai produknya ya, seperti itu ya. Oke, ini saya akan lanjutkan. Kita berbicara mengenai robot real seperti apa. Ini tampilan dari MetaTrader. Tampilan MetaTrader adalah seperti ini. Dan MetaTrader ini sudah menyiapkan beberapa namanya alat bantu trading atau tool. Seperti apa? Indikator, ada expert advisor, atau algo trading di MT5. Ada lagi namanya script. Ini adalah sudah difasilitasi oleh MetaTrader. Hanya memang nanti untuk beberapa robotnya masih terbatas di sini. Oke. Nah, kita mau tahu pengertiannya. Sebenarnya robot itu apa sih? Orang biasa menyebutnya namanya automatic trading. Adalah strategi yang diotomatiskan. Jadi kalau Pak Yudi punya strategi, nah strategi membeli saham atau strategi trading, nah strateginya ini kita buat otomatis Pak. Adalah suatu program yang menjalankan strategi trading secara otomatis. Tetapi apa? Sesuai dengan perintah saya. Apa perintahnya? Oh, saya mau beli ketika menggunakan indikatornya apa? Menggunakan jumlah lotnya berapa? Berapa pembatasan resikonya? Berapa stop loss-nya? Berapa take profit-nya? Dan strategi yang saya gunakan maunya seperti apa? Apakah yang one posisi? Atau saya menggunakan strateginya ada yang averaging dan lain sebagainya. Itulah pengertian dari robot trading. Pengertiannya, suatu software yang menjalankan strategi trading sesuai dengan perintah yang kita buat. Contoh, di sini saya mau menggunakan indikatornya cross MA. Apa sih indikator? Indikator merupakan alat bantu seperti halnya kita tahu tanda-tanda mau hujan seperti apa, langit mulai mendung, sama seperti ini pun. Di dalam trading pun ketika harga itu mau turun, apa sih indikatornya, ciri-cirinya? Oh, ciri-cirinya terjadi perpaduan cross antara dua indikator ini.
saya mengambil opsinya adalah sell. Oh, terjadi cross up, saya mengambil opsinya adalah buy, beli. Harapannya adalah ekspektasinya harganya akan naik. Nah, strategi ini, konsep ini kita buat otomatis. Itulah yang disebut dengan namanya robot. Nah, berdasarkan cara kerja, robot ada dua. Ada yang full automatic, ada yang semi automatic. Kalau full automatic bedanya apa? Robot semua yang bekerja, robot semua yang mengambil posisi sesuai dengan perintah. Kalau yang semi automatic harus trader sendiri yang menganalisa, baru selanjutnya nanti robot yang akan mengcover. Nah, tinggal tergantung mengcovernya dalam apa? Apakah mengcover stop loss-nya, membuat risk manajemennya berapa, seperti itu. Nah, di sini saya mau memberikan beberapa contoh cara kerja dari robot yang full auto. Misalkan saya mau menggunakan namanya strateginya adalah MACD. Nah, di sini memang saya buat ada beberapa indikator ya, biar kita mungkin bisa lebih familiar. Bagaimana aturan MACD tentunya adalah saya menggunakan namanya fase follow the trend. Ketika apa? Ketika bar yang warna hijau ini berwarna hijau naik, saya mengindikasikan harga akan naik. Dan ketika barnya ini berwarna merah, berarti ini mengindikasikan harga akan turun. Itu rule yang pertama. Rule yang kedua, ketika terjadi kenaikan dan barnya berada di bawah garis hitam ini, sinyal ini, berarti menandakan harga ini sudah jenuh naiknya. Tentunya ada batas koreksi, dia akan turun. Kita bisa mengambil peluang sell. Ya, di sini saya tidak terlalu begitu menjelaskan ya, lebih kepada indikator tersebut, hanya mungkin gambarannya saja. Nah, dua strategi ini kita gabungkan menjadi satu. Saya mau mensimulasikan, saya mau membacktest dengan strategi ini kira-kira bagaimana hasilnya. Saya menggunakan strateginya one posisi dengan modal 1000, dengan lotnya 0,1, dengan stop loss-nya sebesar 35 pip. Nah, berarti kita sudah menemukan namanya money management, Pak Yudi. Dengan modal 1000, Pak ya, dengan stop loss 35 pip, ini sudah ketemu money manajemennya. Berarti sinyal saya kalau salah berturut-turut selama 28 kali, berarti uang kita habis, Pak. Disitulah namanya money management terukur. Bagaimana kalau misalkan modalnya 10.000? Berarti apa? Berarti kalau saya sinyalnya ini 280 kali salah, itu uang saya akan habis. Inilah gunanya strategi trading, inilah gunanya rule trading, gunanya untuk juga money management. Coba kita lihat ya, seperti ini hasilnya. Ini contoh dari backtest-nya. Mungkin Pak Yudi bisa ada sambil menunggu bertanya langsung boleh? Ya, sudah ada 2 pertanyaan Pak yang masuk. Ya, kita selesaikan dulu ya. Ini sambil kita lihat backtest-nya ya, cara kerjanya. Nah, inilah cara kerjanya. Tadi sudah kita buat rule-nya menggunakan MACD. Nah, coba kita lihat ya. Ini saya tes dari bulan Januari sampai Februari. Ini kondisi uang kita modalnya $1.000. Ini belum ada pertumbuhan ini selama 1 bulan ini. 2 bulan lebih. Rugi malah ya. Tetapi robot itu dia secara konsisten. Entry sesuai dengan aturannya. Stop loss-nya. Inilah bisnis. Inilah bisnis. Sama kayak usaha. Ada untung, ada rugi. Dan usaha itu nggak tiap hari selalu untung. Ada momen-momen tertentu, mungkin ketika lagi lebaran atau lagi musim apa, dia bisa keuntungannya berlipat-lipat. Seperti itu ya, kurang lebih ya. Ini. Karena apa? Dengan transaksi seperti ini, yang setiap candle dia ngambil posisi, itu mungkin kalau dilakukan secara manual, itu mungkin terbatas. Kita tidak bisa melakukan hal seperti itu, karena ada keterbatasan waktu. Nah, ini kita lihat memang ya ada pertumbuhan, oh ternyata dari sampai bulan 3 ya, itu bahkan ada kenaikan sampai 100%. Bisa terjadi di dalam trading, bisa terjadi seperti itu. Oke? Kita percepat saja. Nah, apa sih peran dari robot trading untuk seorang trader sebenarnya? Ada perannya, ada pentingnya. Kenapa? Karena apa? Di dalam trading kita tahu ada permasalahan di situ, adalah faktor dari psikologis.
Kenapa? Ada emosi, ada serakah, ada panik. Itulah yang menyebabkan trading Bapak Ibu ini mengalami kerugian. Biasanya seperti itu. Makanya apa? Dibantulah namanya alat bantu software ini, robot ini yang bisa membantu dalam kita bertransaksi. Tetapi bukan jaminan pasti profit. Membantu dalam kita bertransaksi, memaksimalkan hitungan seperti itu. Bagaimana kelebihannya? Performanya dapat diuji. Kita punya strategi A, apakah strategi yang saya gunakan ini profitable apa tidak sebenarnya? Saya trading rugi terus ya? Pak, coba diuji strateginya. Apakah yang digunakan itu profitable apa tidak? Ternyata lossable. Digunakan terus-menerus. Inilah gunanya robot. Dan kita tahu, di dalam robot ini kita bisa mengetahui berapa maksimum drawdown. Drawdown itu adalah penurunan. Jadi kalau kita beli saham ini uang kita berapa maksimum mengalami penurunannya meskipun endingnya akan naik. Jadi kita biar tahu berapa modal kecukupannya yang dibutuhkan. Sangat sekali banyak fitur-fitur yang membantu untuk investor dalam bertrading. Multi strategi, multitasking. Kita bisa menggunakan stop loss, otomatis ada risk manajemennya, ada pembatasan resikonya. Kalau kita trading manual, kita harus langsung memasang stop loss. Tapi kalau kita menggunakan robot, itu sudah otomatis. Saya rule-nya mau ketika ketika modal kita mengalami penurunan sebesar 20%, sekitar 15%, otomatis robot akan berhenti, otomatis transaksi akan berhenti. Itu kelebihannya. Lebih banyak lagi fitur-fitur yang memang tidak semua kita sebutkan di sini ya. Aktif 24 jam tentunya. Kita sebagai trader ini, sebagai manusia, kita tidak mungkin menjaga market selama 24 jam. Dengan fitur robot ini, dia 24 jam bekerja. Karena apa? Dia bisa memanfaatkan peluang-peluang yang mungkin pada saat tidur, ada peluang di situ, ada sinyal yang terkonfirmasi. Robot akan aktif bekerja selama 24 jam. Yang paling penting adalah bagaimana mengurangi psikologis trading. Kita bilang psikologis tidak bisa dihilangkan. Itu namanya sifat manusiawi. Ya, dengan bantuan robot trading inilah dia akan mengurangi rasa panik, mengurangi serakah, emosi, lelah, takut, seperti itu. Dan yang paling penting, entry posisinya pun sesuai dengan aturannya secara konsisten dan sangat baik digunakan untuk trader pemula, trader yang mahir. Karena apa? Trader pemula dia butuh waktu untuk belajar, belum berdisiplin, mungkin lupa memasang stop loss. Dengan kita menggunakan robot, ada aturan yang jelas, semua itu akan terjaga dengan baik. Kurang lebih untuk penjelasan robot dari saya seperti itu. Pak Yudi, mungkin sampai sini boleh dilanjut pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Daniel untuk ini ya. Sebenarnya banyak terminologi ya yang sulit sekali bagi orang awam untuk mengerti. Tapi Pak Daniel bisa menjelaskannya itu dengan bahasa yang simpel dan mudah kita pahami ya hari ini. Nah, ada pertanyaan ini Pak dari Pak Hardian. Robot trading dan aplikasi trading basicnya adalah software yang berisikan source code atau kode program yang dibuat oleh tim programmer yang merupakan rekanan atau orang dalam aplikator, dalam kurung pemilik aplikasi. Mengingat programmer atau aplikator memiliki akses ke source code, apakah ada jaminan jika suatu hari source code tidak diubah oleh programmer atau aplikator yang akhirnya merugikan para trader? Gitu. Jadi ya ini masalah security dari source code-nya ini Pak. Ya. Mengenai source code, kurang lebih coba saya buka ke MetaTrader-nya ya. Seperti apa sih source code-nya? Misalkan salah satu contoh di sini. Nah, ini ya. Nah, ini kita berikan namanya robot default dari MetaTrader-nya langsung. Coba kita lihat di sini. Kita tinggal klik modifikasi aja. Di sini memang ada beberapa bahasa program. Di sini ada perintah-perintahnya, aturannya, rule-nya. Berapa stop loss-nya, berapa trailing-nya. Nah, untuk keamanannya, di sini ada namanya MQ4 atau MQ5 dan XC5.
Nah, kalau yang X5 ini sifatnya itu udah pakem, Pak. Jadi kalau kita buat aturannya ketika dia terjadi cross harus entry. Itu sifatnya sudah mati, Pak. Jadi tidak mungkin ketika nanti dia terjadi cross tiba-tiba wah berubah. Nggak entry, itu nggak mungkin. Sifatnya sudah pakem kalau robot itu, Pak. Perintah itu pakem. Kalau untuk dirubah dari sisi developernya, memang ada berbagai cara, ada beberapa ya kita bilang ya, fitur yang ibaratnya nih, Pak Yudi saya kasih robot, ya, Ya. robot ini saya kontrol dari sini tuh bisa, Pak. Begitu canggihnya teknologi, Pak. Saya matikan robotnya dari sini bisa. Makanya apa? Perlu ada namanya transparansi itu. Makanya yang kita berikan adalah langsung filenya. Langsung. XC4 atau XC5-nya lah. Itu sifatnya sudah aman kita bilang. Tidak mungkin ada intervensi lagi, Pak. Oke. Jadi source code-nya, filenya itu diberikan dengan otomatis nggak bisa di-copy ya, Pak ya? Berarti tidak bisa copy langsung seperti terkunci gitu. Itu akan milik kita. Kecuali mungkin dari sisi developernya dia masang program lagi yang dikonekkan ke robotnya. Nah, itu bisa ada terjadi seperti itu. Jadi tetap developer yang mengontrol juga. Nah, itu hati waspada ya. Mungkin untuk kedepannya robot trading scam ini akan lebih canggih loh. Dengan pengalaman yang sekarang yang ada. Sepertinya, Pak. Oh, robotnya tidak diberikan, saya berikan. Kan begitu kan, Pak? Tapi dia lebih canggih, dia bisa mengkontrol itu robot itu. Nah, makanya ya itu nanti perlu ada namanya edukasi lagi ya. Lebih. Nah, ini mungkin akan jadi berseri ya. Nanti gimana tuh robot-robot yang benar atau robot-robot yang bisa dikendalikan oleh pihak aplikatornya ya gitu ya. Dan saya pikir ini memang perlu campur tangan dari regulator juga ya untuk meregulasi para robot ini ya. Para robot ini sehingga keamanan dan kenyamanan para trader itu juga bisa ada landasan hukumnya lah, ada perlindungan hukumnya gitu ya Pak ya. Menurut saya. Oke, semoga menjawab ya Pak. Kalau dari sisi programmer ya. Ya, silakan Pak Daniel. Kalau dari sisi programmer, tetaplah robot itu adalah sebagai tool, Pak. Oke. Jadi sebenarnya itu di luar regulasi, Pak. Robot itu kan strategi yang diotomatiskan. Ya? Oke. Seharusnya. Karena apa? Bapak punya strategi cara beli saham, bagaimana caranya? Nah, cara untuk beli saham itu kan nggak ada regulasinya. Bapak harus begini aturannya belinya. Indikatornya. Nggak begitu, Pak, harusnya. Karena itu memang udah default. Dari tadi sudah ada. Oke, terima kasih Pak. Semoga Pak Adian sudah bisa terjawab ya Pak Adian lebih setelah dijelaskan oleh Pak Daniel. Nah kemudian pertanyaan, silakan Pak. Pertanyaan kedua dari Pak Doni Wiguna. Setahu saya algoritma robot trading di MT4 atau MT5 merupakan kode yang tidak dikompilasi karena MetaTrader menjadi interpreter. Ya. Mau bertanya, di mana belajar coding MetaTrader? Apakah bisa develop sistem yang lebih lanjut, misalnya artificial intelligence atau AI, pengenalan pola dan sebagainya berbasis database di dalam algoritma robot trading? Ya. Ya kalau untuk mau belajar trading ya kita pun siap, mau kita ajarkan dari basic-basicnya dulu ya kan, nggak ada masalah. Ya kalau untuk belajar trading sepertinya sudah banyak kok Pak, tempat-tempatnya juga Pak, mau ada kursus-kursusnya bisa. Udah banyak ya. Tapi kalau belajar coding MetaTrader-nya di mana Pak? Ada Pak, kursus Pak. Atau nanti kita ajarkan juga boleh Pak. Dengan Pak siapa itu Pak? Dengan Pak Doni Wiguna Pak. Pak Doni boleh. Nanti kita ajarkan bagaimana cara pemrogramannya, bagaimana cara untuk ini kita bisa bantu juga ajarkan seperti tidak ada masalah. Sebagai gambaran Mas Yudi ya. Kita di 2011 itu dulu masih unyu-unyu itu masuk di Forex broker di Surabaya. Ya ketemu Daniel ini gitu kan. Nah, dia tetap di jalur itu ya, saya jalurnya lain sekarang. Ketemu lagi gitu kan. Nah,
artinya apa yang disampaikan sama Daniel itu, ya itu aku punya, ya source code-nya dan lainnya, karena ya kita sampaikan, ya educate yang paling baik adalah kita juga mempunyai, gitu. Nah mempunyai dan kita bisa lakukan itu tes, ya terus transparansinya ada, jadi kita sebagai kayak ya programming gitu kan, tinggal dia programming nih jadi satu mobil, ya saya testernya. Nah di situ saya modifikasi semuanya, logiknya semuanya, strategi tradingnya, money management dan semua. Nah, itu ya akhirnya membuat suatu tim. Kenapa? Karena engineering dia tidak akan bisa melakukan yang namanya ya konsep secara utuh. Nah, fungsinya financial planning itu. Terima kasih. Yes. Oke, terima kasih Pak Gembong. Ya. Nah, ya ini Pada Pak ini, Doni, silakan kontak langsung dengan Pak Gembong atau Pak Daniel nih kalau mau belajar ya. Kalau mau belajar jadi meta trader ya. memang untuk belajar butuh waktu Pak, butuh pengalaman ya. Ya tapi itu nggak apa, itu hal yang ilmu, ibaratnya kita biar tahu ya, itu hal yang bagus sekali. Boleh. Ya. Nah, ini ada ucapan terima kasih Pak dari Pak Hardian untuk Pak Daniel. Juga pernyataan terima kasih dari Pak Doni ya. Makasih, saya beberapa tahun lalu sudah trading forex. Namun sampai sekarang masih belum bisa program robot katanya. Padahal saya juga sebenarnya suka program komputer bahasa C language ya, basic dan sebagainya. Nah, ini silakan ngobrol, saya nggak ngerti nih, roaming ya. Ya kurang lebih seperti ini ya. Mungkin kalau saya mau share ya, bahasanya seperti ini nih Pak. Nah ini simpel-simpelnya ya. Nah kayak begini. Nah ini salah satu indikator yang saya menggunakan, namanya indikator MA, berapa periodenya. Nah sebenarnya di dalam strategi ini ya kita keterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman, jadilah yang namanya itu robot trading. Nah, kurang lebih begitu Pak Yudi. Nah mungkin saya lanjut sedikit biar Bapak Ibu biar tahu robot trading seperti apa. Dan robot trading kurang lebih seperti ini. Ini ada banyak sekali ya jenis-jenis robot tradingnya ya. Nah pilihannya banyak sekali. Nah, coba kita lihat di sini beberapa robot tradingnya seperti apa. Di sini robot trading itu tergantung dari pihak developernya, mendesainnya, mengcreate-nya. Nah, di sini sudah kita buatkan, contohnya ada namanya money management-nya. Oh, saya akan berhenti ketika equity saya penurunan sebesar 15%. Itu akan otomatis berhenti, Pak. Oh, saya ketika mengalami keuntungan sekian persen untuk berhenti. Itu semua ada diatur di sini semua, Pak. Ada semua. Saya mau menggunakan full auto, semi auto, berapa jumlah lot yang saya gunakan? Saya mau jumlah lotnya 0,1. Nah, ketika kita buat lot awal 0,1, ini robot tidak mungkin tiba-tiba mengambilnya 2 lot, Pak. Itu yang udah pakemnya. Tidak mungkin dia berubah menjadi 2 lot. Kenapa? Sesuai dengan perintah yang kita buat. Berapa stop loss-nya, kita bisa atur semua di sini, Pak. Inilah makna sesungguhnya dari robot itu. Oh, saya mungkin tidak mau trading di hari-hari Senin. Ini bisa kita atur lagi. Oh, saya hari Senin saya nggak mau trading. Di hari Jumat saya nggak mau trading. Itu kita bisa atur. Saya mau tradingnya di jam-jam berapa, kita bisa atur semua. Mau menggunakan apa parameter indikatornya? Ada Bollinger Band tadi yang Pak Gembong sempat ceritakan. Ada yang menggunakannya ADX. Ada bermacam pilihan yang bisa investor itu gunakan. Inilah selayaknya maknanya robot trading itu. Tergantung dari kita. Tergantung dari perintah kita. Tergantung dari skill kita. Bukan dewa. Selama ini mungkin beberapa masyarakat menganggap robot trading adalah dewa cuan. Benar ya Pak Yudi ya? Iya. Dewa cuan. Yang tiap bulan pasti profit. Ya tidak, tergantung strategi yang kita gunakan. Robot hanyalah mengotomatis sekali. Ya. Nah, coba ya sekali sebentar ini. Pak Jud, mungkin saya ada pertanyaan sedikit Pak Jud untuk Pak Daniel ya, terkait dengan yang tadi udah disampaikan. Kan memang tadi disampaikan bahwa ada broker-broker yang memang kondisinya itu ilegal ya Pak Daniel. Nah, untuk mengetahui sebenarnya bahwa broker ini sudah terregulasi
dan kredibel itu bagaimana cara mengetahuinya Pak Daniel? Ya, itu nanti broker yang mana nih Pak? Lokal apa luar Pak? Ya, yang lokal aja deh Kalau Pak, di kita nggak usah bicara lokal, luar Pak. tentu kalau di lokal tentunya ada namanya regulasi itu Bapepti Pak. Bapak bisa cek nanti perusahaannya apakah terdaftar atau tidak itu di situsnya Bapepti Pak kalau untuk di lokal Pak. Seperti itu. Oke, berarti ke Mungkin begitu. Bapepti Pak ya untuk Bapepti. cek apakah kondisi broker itu benar-benar sudah terregulasi dan juga kredibel. Seperti itu ya Pak Daniel ya. Ya, Oke, Bapepti Pak. baik, terima kasih Pak Daniel. Terima kasih Pak Jud. Ya, terima kasih Mas Roni. Oke, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan untuk kedua narasumber, baik Pak Gembong maupun Pak Daniel? Waktu sudah menunjukkan pukul 8 ya, tapi saya mau kasih waktu dulu nih. Mungkin ada Ya. 1 atau 2 pertanyaan. Ya. 1 atau 2 pertanyaan Boleh. tentang robot trading. Ya, sambil menunggu ya, Ya. penutup dari saya juga. Jadi ada tips di dalam manajemen trading. Sebenarnya kita bisnis apapun itu ada resiko. Kita tidak bisa menghilangkan resiko itu. Kita hanya bisa meminimalkan resiko itu. Setuju ya, Pak Yudi ya? Ya, Hanya setuju, Pak. meminimalkan resiko seperti itu. Tipnya adalah kalau kita mau trading, berapa modal yang dibutuhkan dan produknya apa? Karena masing-masing produk itu berbeda-beda modalnya. Yes. Strateginya yang mau kita gunakan berapa? One posisi, averaging, itu dibutuhkan modal yang berapa? Lot yang saya gunakan berapa? Maksimum risknya, pembatasan risikonya berapa? Dengan menggunakan konsep-konsep seperti ini, risiko itu tetap ada, tapi risiko itu menjadi terukur, Pak. Tentunya. Yes. Kurang lebih dari saya seperti itu. Oke, kita lihat lagi nih Pak. Sepertinya ada pertanyaan. Oh tidak. Oke teman-teman, ada pertanyaan untuk kedua narasumber. Kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan nih Pak Gembong dan Pak Daniel. Tapi luar biasa hari ini pencerahannya ya. Kalau nanti kita akan lihat, mungkin kalau ada permintaan atau request ya, kita ada WA group biasanya tuh yang suka ada pengusulan bahwa ini topik-topik yang akan kita angkat yang terkait dengan investasi bodong atau robot trading nanti kita bisa ada sesi-sesi lanjutannya ya Pak Daniel, Pak Gembong ya. Oke. Saya mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber. Salam hormat saya Pak Gembong, Pak Daniel yang malam ini udah luar biasa sekali berbagi ilmu, berbagi materinya daging semua ya. Jadi nggak kaleng-kaleng nih materinya ya. Materinya luar biasa buat kita pencerahan. Ada sedikit pengumuman Bapak Ibu. FPAI telah memiliki Instagram ya. Nah, kita ada Instagram yang baru. Kalau teman-teman sudah pernah follow yang lama, tolong di-delete aja karena satu dan lain hal itu keblok gitu ya. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk membuat IG yang baru. Linknya sudah di-share. Terima kasih Bu Olivia ya yang sudah men-share linknya. Nah, tolong di-follow. Kita juga memiliki YouTube FPA Indonesia. Linknya juga nanti bisa di-share juga. Nah, untuk teman-teman atau rekan-rekannya yang hari ini nggak sempat join di acara ini, masih bisa melihat rekaman hari ini di YouTube channel kita. Ya, sekarang FPAI sudah dikelola media sosialnya oleh kaum milenial nih, jadi medsosnya jalan semua ya. Terima kasih untuk supportnya teman-teman dari FPAI. Nah, teman-teman kalau yang sudah menggunakan background dengan warna biru yang telah saya bagikan, tolong hidupkan kameranya ya. Tolong hidupkan kameranya. Kita mau foto bersama. Atau tadi sudah di foto belum kayaknya ya.
karena ini baru buka. Boleh dihidupkan kameranya ya, nanti kita akan melakukan foto bersama. Semoga banyak ya yang menggunakan background warna biru Global Money Week, karena kita mau kirim loh ke OECD loh. Ya. Foto kita terpampang global ya, sebagai bentuk partisipasi kita dalam literasi keuangan di Indonesia. Ya. Build your future, be smart with your money. Cocok banget nih hari ini, ya. Jangan cuma komit build your future, tapi nggak smart dengan money-nya ya. Ya salah investasi dan sebagainya. Oke? Kelihatannya sudah semuakah ini ya? Sudah semuakah ini ya yang ini? Oke, kelihatannya sudah semua ya. Kita ambil foto ya, nggak apa-apa buat teman-teman yang buat kita teman-teman yang tidak menggunakan visual basic lagi gara-gara ngomong programming tadi. Visual background ya. Visual background nggak apa-apa ya. Yang penting bisa open cam ya. Open cam. Ya, kita tunggu dulu ya. Ditunggu malah banyak yang live lagi. Oke. Saya ambil ada dua. Oke. Ada satu layar sih. Di tempat saya ada satu layar. Oke. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ya. Pakai acung jempol apa segala macam ya. Boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Selamat malam, happy weekend. Stay safe ya. Karena pandemi belum berakhir. Sehat selalu Bapak Ibu dan sukses selalu untuk Pak Gembong, Pak Daniel yang luar biasa. Hari ini malam ini semoga kita bisa berjumpa lagi di acara disko atau acara yang dilaksanakan oleh FPAI maupun FPSB Indonesia. Kita tutup malam ini. Saya mohon pamit, Judi Febriano. Sampai ketemu 2 minggu yang mendatang di dalam acara disko. Oke, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu.